Cerita 1. Ini terjadi saat aku berusia 15 tahun ketika mengikuti kegiatan perkemahan Boy Scout. Temanku yang seharusnya berbagi tenda denganku tiba-tiba membatalkan ikut di menit terakhir. Artinya aku harus mendirikan tenda dan tidur sendirian. Saat matahari mulai terbenam, kami kembali ke perkemahan setelah seharian hiking. Hari sudah cukup gelap ketika aku masih berusaha memasang tendaku. Melakukannya sendirian ternyata tidak semudah yang kubayangkan. Akhirnya seseorang datang membantu, dan setelah itu kami makan malam bersama. Seperti perkemahan pada umumnya, kami duduk di sekitar api unggun sambil saling menceritakan kisah-kisah seram. Setelah itu kami semua masuk ke tenda masing-masing untuk tidur. Saat itu aku bahkan sedikit senang memiliki tenda sendiri karena ruangnya lebih luas. Aku tertidur dengan cepat, tetapi di tengah malam aku terbangun karena mendengar suara seseorang berjalan mengelilingi tendaku. Awalnya aku berpikir itu hanya salah satu anggota pramuka yang sedang pergi buang air. Namun ada satu hal yang perlu diketahui. Tenda-tenda kami tidak dipasang berdekatan. Para pembina sengaja meminta kami memasang tenda dengan jarak yang cukup jauh satu sama lain. Artinya, tendaku cukup jauh dari tenda teman-teman yang lain. Suara langkah kaki itu terus berjalan mengelilingi tendaku, seperti berjalan memutar. Saat itu aku yakin seseorang sedang mengerjaiku. Aku bertanya, "Siapa di sana?" Sebagai jawaban, orang itu langsung berjalan menjauh ke arah hutan. Aku sempat berpikir untuk keluar dan mengejarnya, tetapi aku memutuskan itu tidak sepadan dan mencoba kembali tidur. Namun setelah itu aku sulit untuk tertidur lagi. Tidak lama kemudian, suara langkah itu kembali, dan mulai mengelilingi tendaku lagi. Kali ini aku benar-benar kesal. Aku bangun dan membuka resleting pintu tenda. Aku mengira akan melihat salah satu teman pramuka. Namun yang kulihat justru seorang pria dewasa. Tingginya sekitar 2 meter dan mungkin berusia sekitar 30-an. Jantungku langsung berdetak sangat kencang. Aku bahkan tidak punya keberanian untuk berteriak. Pria itu tersenyum dengan cara yang sangat menyeramkan. Kemudian dia meletakkan jarinya di bibirnya, memberi isyarat agar aku diam. Aku langsung berbalik dan berlari menuju tenda pembina sambil berteriak seperti anak kecil. Pembina keluar dari tendanya bahkan sebelum aku sampai di sana. Aku menceritakan tentang pria yang kulihat. Dia dan pembina lain segera pergi ke tendaku sambil membawa salah satu senapan berburu. Mereka tidak menemukan pria itu. Namun mereka menemukan jejak kaki yang jelas terlihat mengelilingi tendaku. Setelah itu kami semua diminta memindahkan tenda lebih dekat satu sama lain. Bahkan benar-benar hampir saling menempel. Keesokan harinya perjalanan perkemahan itu dipersingkat dan kami semua pulang. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah pergi berkemah lagi. Dan aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Cerita 2. Musim panas lalu, aku dan beberapa temanku pergi berkemah di dekat sungai Willamette. Kami harus berjalan cukup jauh masuk ke dalam hutan untuk mencapai lokasi perkemahan. Malam itu kami memancing, mendengarkan musik, dan minum sampai semuanya terasa lucu. Akhirnya kami memutuskan tidur sekitar lewat pukul 2 pagi. Aku berbagi tenda dengan salah satu temanku, sementara 2 teman lainnya tidur di tenda lain. Tidak lama kemudian kami mendengar mereka tertawa keras. Awalnya kami ikut tertawa mendengar mereka tertawa. Namun lama-lama suara itu menjadi sangat mengganggu. Kami berteriak agar mereka diam. Salah satu dari mereka menjawab dari tenda mereka, "Itu bukan kami." Aku langsung duduk tegak, kaget mendengar jawaban itu. Saat itulah aku menyadari bahwa suara tawa itu hanya berasal dari satu orang, dan suaranya tidak terdengar seperti salah satu dari teman-temanku. Bahkan dalam keadaan setengah mabuk pun aku sadar bahwa sangat aneh ada seseorang berada sejauh ini di dalam hutan pada malam hari. Suara tawa itu perlahan semakin dekat, dan semakin keras. Temanku langsung duduk dan menatapku dengan wajah khawatir. Dari tenda sebelah, temanku yang lain berteriak bahwa mereka mulai ketakutan.
Sekarang suara tawa itu terdengar sangat jelas. Suara seorang pria, mungkin berusia 30 atau 40 tahun. Dia terdengar seperti orang mabuk yang sedang bercanda dengan teman-temannya. Namun kami hanya mendengar suaranya saja. Tidak ada suara orang lain. Dan ada sesuatu yang sangat aneh dan menyeramkan dari tawanya. Seolah ada sesuatu yang hilang dari tawa itu. Sulit dijelaskan, tetapi kalian harus mendengarnya sendiri untuk mengerti. Sekarang suara tawa itu berada tepat di tepi perkemahan kami. Anehnya, kami tidak mendengar suara langkah kaki sama sekali. Padahal mustahil berjalan di hutan tanpa menimbulkan suara. Tiba-tiba, tawa itu berhenti total. Kami semua duduk dalam diam, saling memandang. Kemudian keheningan itu pecah oleh suara sesuatu yang menggesek kain tenda. Dalam cahaya bulan, kami melihat bayangan sebuah tangan menekan dari luar tenda. Kami langsung berteriak sekeras mungkin dan keluar dari tenda. Kami berlari secepat mungkin melewati hutan. Teman-teman kami juga ikut berlari. Setelah sekitar 5 menit berlari tanpa henti, kami akhirnya menemukan mobil kami. Aku bahkan muntah karena terlalu lelah berlari sebelum akhirnya menyetir pergi dari sana. Sampai sekarang itu adalah pengalaman paling menakutkan dalam hidupku. Kami tidak tahu siapa, atau apa, yang tertawa di hutan malam itu. Cerita 3. Setelah lulus kuliah, aku memutuskan melakukan perjalanan backpacking sendirian selama beberapa minggu di hutan belantara Kanada. Untuk memberi gambaran, aku benar-benar berada di tengah tempat yang sangat terpencil. Kota terdekat berjarak sekitar 3 jam perjalanan dengan bus. Selama 7 hari aku hanya melihat satu orang lain dari kejauhan. Dia berada di sebuah kano di sungai. Saat itu kamera digital belum umum, jadi aku membawa beberapa kamera sekali pakai. Aku mengambil banyak foto selama perjalanan. Ketika aku pulang ke rumah, aku mencuci filmnya dan mulai melihat foto-fotonya. Awalnya semua foto terlihat normal. Foto pemandangan alam, pepohonan, sungai, dan hutan. Namun ketika aku melihat foto dari kamera pertama sekitar setengahnya, aku melihat 2 foto yang membuatku benar-benar panik. Di foto itu terlihat aku sedang tidur di dalam tenda, di dalam sleeping bag. Seseorang telah mengambil foto diriku saat aku sedang tidur. Aku benar-benar mengalami kepanikan ketika melihatnya. Sampai sekarang aku tidak tahu bagaimana foto itu bisa diambil. Sejak saat itu aku tidak pernah berkemah lagi. Dan sampai sekarang aku masih memiliki perasaan paranoid bahwa orang yang mengambil foto itu mungkin masih mengawasiku. Cerita 4. Suatu hari aku dan pacarku memutuskan pergi berkemah di sebuah ngarai. Biasanya kami pergi bersama banyak teman, tetapi kali ini hanya kami berdua. Saat kami keluar dari mobil untuk menyiapkan perlengkapan sebelum berjalan menuju lokasi perkemahan, 2 pria yang terlihat mencurigakan keluar dari jalur pendakian. Mereka menatap kami dengan aneh sebelum kembali ke dalam sebuah van Volkswagen tua. Aku merasa ada yang tidak beres, tetapi mencoba mengabaikannya. Kami berjalan sekitar 1 mil menuju tempat perkemahan. Aku sudah pernah berkemah di daerah itu beberapa kali, jadi aku cukup mengenalnya. Aku mencari beberapa lokasi perkemahan untuk menemukan tempat terbaik. Aku melihat seseorang tampaknya sedang berkemah di atas bukit. Jadi aku memilih tempat yang sedikit lebih jauh agar kami tidak terlalu terlihat. Namun ternyata dia masih bisa melihat lokasi kami. Saat hari mulai gelap, aku mulai mencari kayu bakar. Tiba-tiba pria tadi muncul dari arah hutan. Dia menawarkan membantu kami dan bahkan mencoba menjual 1 bundel kayu bakar seharga $10. Aku tertawa karena kami berada di tengah hutan yang penuh kayu. Dia kemudian berkata bahwa kayu di sekitar sudah banyak diambil selama beberapa minggu terakhir. Aku bertanya sudah berapa lama dia berkemah di sana. Dia mengatakan hampir 1 bulan. Cerita yang dia sampaikan mulai terasa aneh. Dia mengatakan tinggal sendirian, tetapi sebelumnya aku mendengar dia berbicara dengan seseorang. Ketika kutanyakan hal itu,
Dia terlihat gugup dan mengatakan bahwa ada beberapa temannya yang berkemah di seberang sungai. Dia bahkan menunjukkan tempat perkemahannya. Di sana ada banyak barang, terlalu banyak untuk satu orang. Seolah ada beberapa orang yang tinggal di sana. Yang lebih aneh lagi, dari tempatnya dia bisa melihat langsung ke lokasi perkemahan kami. Hari sudah gelap ketika dia membantu kami menyalakan api unggun. Setelah dia pergi, aku berbisik kepada pacarku. Aku mengatakan tidak mungkin aku bisa tidur dengan pria aneh itu berada tepat di atas bukit. Kami bahkan tidak membawa senjata, pisau, atau anjing untuk melindungi diri. Pacarku mencoba menenangkanku dan meyakinkanku untuk bertahan semalam. Namun sepanjang malam kami mendengar ranting dan cabang patah di sekitar tenda kami. Seolah ada seseorang yang mengawasi kami. Aku yakin itu pria tadi. Akhirnya aku berkata kepada pacarku, "Ayo kita diam-diam berkemas dan pergi dari sini." Kami meninggalkan tenda baru kami karena akan terlalu berisik jika membongkarnya. Saat aku berdiri dengan ranselku, siap pergi, tiba-tiba pria itu berteriak dari kegelapan. "Pergi secepat itu?" Kami langsung berjalan pergi secepat mungkin. Saat kami menjauh, pria itu terus berteriak agar kami kembali. Itu hanya membuat kami berjalan lebih cepat. Keesokan paginya aku melaporkan kejadian itu kepada penjaga hutan. Untungnya satu-satunya hal yang dia dapat dari kami hanyalah sebuah tenda baru yang kami tinggalkan.